teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel ini, oke? Nah, kali ini kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.4 4.4. Nah, kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik untuk kelas 12. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis induksi elektromagnetik dengan benar sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baik teman-teman, kita simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, di sini kita bahas mengenai induksi elektromagnetik. Oke, ini dia induksi elektromagnetik. Apa sih itu induksi elektromagnetik? Ini dia, induksi elektromagnetik merupakan gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar karena pengaruh perubahan medan magnet atau fluks magnetnya. Gaya gerak listrik yang timbul di ujung-ujung penghantar akibat perubahan medan magnet itu disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau yang biasa kita sebut dengan GGL induksi. Kemudian untuk arus listrik yang dihasilkan oleh GGL induksi itu disebut dengan arus induksi. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini di pembahasan induksi elektromagnetik kita akan bahas mengenai fluks magnet, kemudian hukum Faraday dan hukum Lenz. Ya, langsung saja kita bahas ke pembahasan pertama yaitu mengenai fluks magnet. Apa sih itu fluks magnet? Ini dia, fluks magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Nah, misal di sini ada sebuah magnet, kemudian ada garis-garis medan magnet nih yang arahnya bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian di depan magnet kita letakkan sebuah kumparan. Maka di sini akan ada garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini ya teman-teman. Nah, dari banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini, itulah yang disebut dengan fluks magnet. Begitu teman-teman. Kemudian di sini ada lagi sebuah gambar. Nah, di mana garis-garis medan magnet itu membentuk sudut terhadap garis normal bidangnya. Nah, jadi secara matematis fluks magnet dirumuskan dengan begini rumusnya. Fluks sama dengan B dikali A dikali cos theta. Nah pengertiannya di mana fluks magnet itu satuannya adalah Weber atau WB. Kemudian B adalah medan magnet, A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Dan di sini theta adalah sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidangnya. Tapi teman-teman, jika tetanya itu adalah 0 atau sama aja dengan medan magnetnya itu tegak lurus terhadap bidang, maka fluks magnet dirumuskan begini teman-teman. Fluks sama dengan B dikali A. Kan di situ nilai cos 0 itu kan nilainya sama aja 1. Jadi kita hilangin aja, sama aja kan B dikali A dikali 1. Jadi kita tulis fluks sama dengan B dikali A. Gitu aja ya teman-teman. Oke, untuk pemahaman materi kita lanjut ke contoh soalnya. Ini dia contohnya. Sebuah bidang seluas 0,04 meter kuadrat berada dalam medan magnet yang mempunyai kuat medan magnet sebesar 10 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Tentukan fluks magnetik pada bidang tersebut apabila garis normal bidang dengan garis gaya magnet itu membentuk sudut 30 derajat. Nah, kita jawab teman-teman. Nah, di sini diketahui B-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 2 Tesla, kemudian A-nya adalah 0,04 meter kuadrat. 0,04 meter kuadrat sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat, teman-teman. Kemudian tetanya adalah 30 derajat. Kita jawab. Nah, kita gunakan rumus ini ya, karena di situ cosnya itu bukan 0, cosnya 30. Jadi kita gunakan rumus fluks sama dengan B dikali A dikali cos theta. Kita masukkan nilainya. Nah, di sini untuk cos theta kita buat nilainya adalah 0,87. Cos 30 maksudnya 0,87. Jadi kita hitung hasilnya adalah 34,8 kali 10 pangkat min 4 Weber. Begitu ya teman-teman. Oke, semoga paham. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua nih mengenai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday itu menjelaskan bahwa menggerakkan medan magnet keluar masuk kumparan itu menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Di sini berikut ini ada hasil percobaan yang dilakukan oleh Faraday.
Yang pertama, bila jumlah flux magnet yang memasuki sebuah kumparan itu berubah, maka pada ujung-ujung kumparan itu akan timbul GGL induksi. Kemudian besar GGL induksi itu bergantung pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan. Begitu ya teman-teman. Nah, secara matematis hukum Faraday itu dirumuskan dengan epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Atau bisa juga dengan epsilon sama dengan min N dikali D flux per dt, di mana D flux itu adalah turunan flux dan dt itu adalah turunan waktunya. Begitu teman-teman. Nah, ini dia. Epsilon itu adalah GGL induksi satuannya volt, N itu adalah jumlah lilitan, kemudian delta flux adalah perubahan flux magnet satuannya Weber ya. Kemudian delta T adalah selang waktu, ingat selang waktu satuannya itu adalah sekon. Kemudian D flux per dt itu adalah turunan flux terhadap waktu. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soalnya untuk pemahaman materinya. Ini dia. Sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 9 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 3 kali 10 pangkat min 5 Weber ya di situ dalam selang waktu 0,01 sekon. Tentukan GGL induksi yang timbul pada kumparan ini. Oke, kita jawab. Di sini N-nya atau jumlah lilitannya adalah 1000, kemudian delta flux berarti flux akhir dikurang flux awal. Flux akhirnya itu kan 3 kali 10 pangkat min 5 dikurang flux awalnya 9 kali 10 pangkat min 5, jadi hasilnya adalah min 6 dikali 10 pangkat min 5 Weber. Oke. Next, delta T ya, perubahan waktunya di situ 0,01 sekon ya. Nah, di sini yang ditanya itu adalah epsilonnya atau GGL induksinya. Kita gunakan rumus ini. GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Kita masukkan nilainya semuanya. Nah, kemudian dihasilkan di mana GGL induksinya itu adalah 6 volt. Begitu ya teman-teman. Oke. Semoga paham. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga atau pembahasan terakhir ya dalam pertemuan kali ini, yaitu mengenai hukum Lenz. Nah, ini dia. Hukum Lenz itu berbunyi arus induksi akan muncul dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang dihasilkannya. Nah, kita lihat di gambar ini teman-teman. Dari gambar ini kita ketahui bahwasanya arah V itu merupakan arah penyebab adanya perubahan. Kemudian yang kedua, arah gaya Lorentz atau F-nya itu selalu berlawanan arah dengan V-nya. Bisa kalian lihat di gambar ya. Kemudian dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka diperoleh arah I dari P ke Q. Begitu. Nah, secara matematis hukum Lenz itu dirumuskan epsilon sama dengan B dikali L dikali V, di mana epsilon itu adalah GGL induksi, satuannya volt, kemudian B adalah medan magnet atau satuannya Tesla, dan IL itu adalah panjang kawat, satunya meter, dan V adalah kecepatan gerak kawat, satunya meter per second. Oke, ini dia contoh soalnya. Sebuah kawat yang panjangnya 2 meter bergerak tegak lurus terhadap medan magnetik dengan kecepatan 12 meter per sekon. Tentukan GGL induksi pada kawat tersebut jika diketahui besar medan magnetnya 0,075 Tesla. Oke teman-teman, kita jawab bersama-sama. Di sini diketahui di mana L itu 2 meter, kemudian kecepatannya atau V itu 12 meter per sekon, dan di sini medan magnet atau B-nya 0,075 Tesla. Nah, yang ditanyakan adalah GGL induksi, berarti yang ditanyakan adalah epsilonnya. Oke, sekarang kita selesaikan. Kita gunakan rumus hukum Lenz ya. Tadi epsilon sama dengan B dikali L dikali V. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, di mana B 0,075, L-nya 2, dan V-nya 12. Hasilnya adalah 1,8 volt. Begitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Terima kasih. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.